membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat, ya. Amin. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir. Berarti kalau hadir semua semuanya sehat. Baik, untuk berikutnya di materi kali ini, ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi himpunan tentang diagram pen, ya, diagram pen. Diagram pen itu merupakan diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika, gitu ya, yang bisa kita terapkan pada himpunan. Itu. Nah, kemudian ada berbagai macam jenis-jenis diagram pen. Lihat di sini di materi di ke depan, ya, ke depan. Ini ada macam-macam diagram pen. Yang pertama, diagram pen di mana anggota yang ada diagram pennya itu tidak bergabung. Artinya tidak ada yang sama anggotanya. Ya, di sini kita lihat antara diagram pen itu ada semesta. Himpunan semestanya itu A, B, C sampai H. Kemudian diagram anggota himpunan A-nya adalah A, B, C. Kemudian anggota himpunan B-nya adalah D, E, F. Kira-kira ada tidak yang sama antara anggota himpunan A dan B? Ada tidak? Ada. Enggak. Di sini ada yang sama tidak di diagram pertama, di tabel pertama? Tidak ada yang sama. Ya, makanya si himpunannya itu tidak bergabung, berpisah, circle-nya berbeda. Yang berikutnya, diagram pen yang kedua ada sebuah anggota semesta A, B, C sampai dengan A. Kemudian anggota himpunan A-nya adalah A, B, C, D, E, B-nya D, E, F, G. Kira-kira antara dua himpunan ini ada himpunan yang sama? Ada. Ada di himpunan A, iya, di himpunan B juga iya, ada tidak? Ada. Apa anggotanya? Anggota yang ada di A dan ada di B? D. D kan? Lihat D dan E. Nah, di sini lihat. Di sini D dan E ini sama dua-duanya, ya. Ini bisa kalian perhatikan nih, D dan E ini dua-duanya berada di antara, atau D dan E ini merupakan anggota A dan juga anggota B. Berikutnya bentuk yang ketiga ada anggota himpunan himpunan diagram. Apa himpunan? Di mana himpunan semestanya ada A, B, C sampai H. Kemudian himpunan A-nya A, B, C dan himpunan B-nya A, B, C, D, E, F. Nah, kira-kira di sini himpunan A ini apakah himpunan A merupakan bagian dari himpunan B atau himpunan B bagian dari A? Lihat ini, himpunan A bagian dari B atau B bagian dari A? Perhatikan. A bagian dari B. Kenapa A bagian dari B? Karena semua anggota himpunan A ini merupakan anggota himpunan B. Bisa dipahami semua? Bisa. Dan yang terakhir bentuknya ada yang seperti ini. Diagram pen yang anggota himpunan A dan himpunan B itu sama. Ya, anggota himpunan A dan himpunan B-nya sama. Lihat di sini. Anggota himpunan semestanya A sampai H. Kemudian anggota himpunan A-nya itu A, B, C, D, E. Dan himpunan B juga sama anggotanya A, B, C, D, E. Artinya dua himpunan ini sama. Nah, kalau ini A itu merupakan bagian dari B dan kebalikannya B juga bagian dari A. Gitu. Kemudian kita perhatikan apakah ada tidak anggota yang tidak ada pada lingkaran atau tidak termasuk himpunan A dan himpunan B, ada tidak? Apa? G dan itu ya. Nah, berikutnya akan dijelaskan ini mengenai irisan. Ini yang kemarin kan untuk diagram pen. Nah, sekarang untuk irisan. Di dalam himpunan ada yang disebut dengan irisan dua himpunan. Apa yang dimaksud dengan irisan dua himpunan? Misalkan ada sebuah anggota A, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Perhatikan diagram pen di samping, tampak bahwa kira-kira dalam himpunan semesta ini ada tidak anggota yang ada di A dan ada di B? Ada. Mana? 2, 4, dan 2 dan 4, 6 ini merupakan anggota himpunan A.
dan juga anggota himpunan B. Paham tidak? Nah, ini disebut irisan. Jadi kalau dia ada di dua himpunan, berarti itu termasuk irisan. Itu paham ya mengenai irisan? Yang berikutnya, ini misalkan ada sebuah contoh, jika A 0, 1, 3, 7, 10 dan B itu 0, 1, 5, 9, A irisan B-nya berapa? 0 dan 1. Kenapa? Kenapa 0 dan 1? Karena 0 dan 1 itu merupakan anggota himpunan A. Itu irisannya, ngerti? Itu irisan. Nah, yang berikutnya ada lagi mengenai gabungan. Ini gabungan atau union. Gabungan itu bisa disebut union. Simbol irisan tadi, mohon maaf. Nah, irisan itu ditandai dengan ini. Ya. Irisan A, irisan B itu merupakan himpunan semua anggota yang merupakan anggota A dan juga ya dan berarti kalau irisan itu dan semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi dia itu ada di A dan ada di B. Dan tanda simbolnya seperti ini. Nah, ini. Ada. Nah, ini. Nah, itu tanda irisan. Ya, tanda irisan. Itu merupakan tanda irisan. Berikutnya ada lagi gabungan. Gabungan itu bisa disebut dengan union. Tandanya seperti ini, gitu ya. Ada di sini. Nah, ini tanda gabungan. Ya. Nah, gabungan himpunan A dan himpunan B itu merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Artinya semua anggota yang ada di A dan di B itu digabungkan. Ya. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu digabungkan. Misalkan di sini contohnya jika A 2, 4, dan 6, B 1, 2, 3, 4, dan 5, berapakah A gabungan B-nya? Berapa? Semuanya tulis dari mulai anggota himpunan B, A, dan juga anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lihat di arsirannya di sini, di arsirannya juga semua diarsir. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan gabungan. Kalau irisan hanya yang ada di A dan di B. Kalau gabungan ada di A atau B. Itu perbedaannya. Kalau irisan itu menggunakan dan, kalau misalkan gabungan itu menggunakan atau. Jadi dipahami sampai sini? Bisa. Oke, baik, kalau misalkan dipahami, silahkan kita perhatikan untuk LKPD ya, atau lembar kerjanya. Ini halaman 51, sebentar. Kita bagi-bagi kelompok ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat kelompok. Nah, ini ya. Ada kita bagi-bagi kelompok. Di sini harusnya 5 orang, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang ada 19. Kita buat satu kelompoknya 4 orang. Ya, tadi sudah ditulis nama-nama kelompoknya. Nanti silakan kalian gabung dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini. Ya. Kelompok 2 belakang atau sebelah sini. Ya. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3 di sini. Dan yang terakhir kelompok 4 sebelah sini. Ya, paham? Bisa kita mulai? Ya, kelompok 1 Putri, Rehan, Susan, dan Ajeng. Silakan Putri, Rehan, Susan, dan Ajeng pindah ke sebelah sini. Ya, yang tidak ada namanya kamu pindah. Kamu pindah. Nanti kamu kelompok berapa di sini? Kelompok 2 itu Dila, kemudian Jahra, Tusita, Najdi, dan Salwa Aulia. Silakan berada di sini. Nah, berarti kamu boleh pindah. Pindah lagi. Yang berikutnya kelompok 3 sebelah sini ya. Kelompok 3 Dina, Denis, Kuli, dan Bisa. Dan kelompok terakhir yang kelompok 5 nanti. Kelompok 4 dulu ya, kelompok 4 dulu. Kelompok 4 sebelah sini, di depan. 2 meja boleh digabungkan ya. 2 meja boleh digabungkan, silakan. Sebelah sini. Evandra, Ai,
dan jarak Naimi Siregar dan juga Nafi. Ya. Eva, Nai dan Jara dan Nafi. Buat. Nah, dan sisanya siapa yang belum kebagian kelompok? Boleh angkat tangan? Ada? Nah, di sebelah belakang sana. Dan kelompok 5 itu menjadi ada Puput, Rizky Hidayatullah sama Evan menjadi tim pengamat. Silakan dulu Put, di depannya Put. Dan silakan kamu jadi pengamat. Dan semua ada. Oke, udah. Udah semua? Baik, perhatikan. Lihat ke depan soalnya, Bapak kecil dulu soalnya. Ini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan dan kalian belum lihat enggak? Dua soal dua-duanya kelihatan? Nah, gini ya. Nih, perhatikan. Ini dikerjakan dan kalian tuangkan ke dalam kertas plano yang sudah tadi dibagikan. Ya, paham? Oke. Sudah Pak? Sudah siap semua? Nah, ya, di sini yang pertama ada sebuah diagram P dan kalian tentukan yang di bawahnya. Boleh silakan dimulai dari sekarang. Yang tidak tepat. Pakai pensil yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Ini yang tidak tepat. Lihat di sini soal dia. Ini sekarang kita hitung lagi ada. Sudah ada 4. Berarti kalian berapa lagi supaya menjadi 18? Tuh, berarti. Kemudian satu lagi di sini. Yang Indonesia. Di sini sudah ada 4. Yang semuanya sudah 20. Ini berapa? Kelompok 1 udah selesai? Ya, tulis. Jawabannya tulis di bawah, Yang jawaban nomor 1 itu apa soalnya? A. Gambarkan diagram P-nya, udah kan? Yang B-nya tentukan banyak siswa yang kemampuan. Nah, tulis dulu jawabannya di bawah. Semuanya juga Baik, alhamdulillah waktunya sudah habis. Sudah semua? Sekarang silakan kalian tempelkan semuanya. Kita di sini ya. Ini fokusnya kita tutup dulu. Nah, kamu tempelkan kelompok 1 dan 2 sebelah sini. 1, 2. Ini untuk kelompok 3 dan 4. Siap ya? Ini semua ada double tip, pakai double tip. Yuk, silakan tempelkan. Kelompok 1 dan 2 sebelah sini. Sebelah sini. 3 dan 4 sebelah sana. Kelompok berapa ini? Ini. Baik, silakan kembali lagi duduk ke tempat masing-masing kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kamu juga duduk kelompok tim pengamat di belakang sebelah sana. Ya. Oke. Baik. Semua boleh sambil lihat ke depan semuanya.
Ya. Dan kemudian dua kelompok yang tidak presentasi, silakan kalian sambil diperhatikan barangkali ada yang salah ataupun ada jawaban yang lain yang menurut kalian tepat. Atau kalau misalkan sudah setuju dengan jawaban yang presentasi, berarti kita semuanya harus setuju. Paham? Dan yang terakhir, setelah kegiatan ini selesai, silakan diamati oleh tim pengaman ya. Paham? Baik, silakan yang pertama Bapak tunjuk untuk kelompok kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan semuanya. Semuanya. Silakan kamu presentasikan jawaban nomor 1. Ya, jawaban nomor 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2. Kami akan membahas soal nomor 1. Di sini ada diagram Venn. Yang pertama ini S semesta, B mobil biru, L mobil dengan plat S, F mobil dengan 4 pintu. Di sini ada diagram Venn. S adalah semesta, itu mobil yang ada di jalan. B mobil biru, L mobil dengan plat S, F mobil dengan 4 pintu. Di sini kami sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama, mobil biru ada 8 mobil. Mobil biru dengan 4 pintu ada 3 mobil. Mobil plat S yang mempunyai 4 pintu ada 3 mobil. Mobil biru plat S ada 2. Mobil yang ada di jalan ada 10. Mobil biru plat S yang tidak mempunyai 4 pintu ada 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang nanti, ini kan ada 2 soal. Nah, satu lagi dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Nah, nanti setelah selesai pembahasan semuanya, yang kelompok kelompok yang tidak maju ke depan dipersiapkan, silakan diteliti jawaban dari setiap presentasi yang ditampilkan. Ya, paham? Paham tidak? Paham tidak? Kelompok berikutnya silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi jawaban nomor 2. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Semuanya. Ya. Ya, semuanya kita perhatikan ke depan ya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 untuk soal jawaban nomor 2. Jadi di sini nomor 2 pertanyaannya disuruh buat gambar sama ditentukan dengan siswa yang gemar keduanya. Nah, caranya tinggal kalian, jumlah siswanya kan 36. Terus yang suka matematika 18, yang suka bahasa Indonesia 20. Mana 20? Terus yang tidak suka keduanya ada 2. Gimana cara bikin diagramnya biar bisa jadi kayak gini, gampang tulis juga, gambar dulu aja kayak gini. Terus udah gitu 36 hasil dari ini dikurangi sama yang tidak suka keduanya, hasilnya 34. Nah, buat menentukan berapa sih yang gemar matematika sama yang gemar Indonesia, kalau di sini 18 sama 20. Nah, kalau misalnya kita cari caranya 18 ditambah 20, 18 ditambah 20 dikurangi 34. Hasilnya 4. Nah, 4 disimpan di sini, di tengah-tengah dari lingkaran yang M sama yang I. Terus yang ininya disimpan di luar dari lingkaran M sama lingkaran I. Nah, udah gitu, untuk mencari MTK sama Indonesianya, MTK-nya 18 dikurangi 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Indonesianya 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Jadi, yang gemar matematika ada 14 orang,
Berarti yang tidak presentasi ke depan itu kelompok mana? Kelompok 3 dan ini 4 ya, 4 dan kawan-kawannya. Nah, sebelum kelompok 3 dan kelompok 4 memiliki jawaban, sedikit mungkin tambahkan. Pertama, untuk kalian ketika presentasi, tolong jelaskan secara detail. Tuh, ya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, jangan terlalu cepat ngomongnya. Jangan terlalu cepat juga. Gitu ya. Baik, silakan dari kelompok 3 ataupun 4 ada yang ingin menambahkan? Coba silakan. Siapa namanya? Namanya Dina. Kenapa Dina? Mohon maaf Pak, untuk jawaban D dan F itu salah. Yang kelompok mana? Yang kelompok mana? Yang kelompok untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Yang mana? Untuk kelompok 2 jawaban D dan F itu salah. Kenapa salah? Harusnya? Harusnya Berapa di situ? Harusnya E itu 18 dan F itu harusnya 2. Oh, di situ terterangnya 10 untuk E. untuk E 10, untuk F 3. Coba kita perhatikan semuanya, kita bahas ke depan. Ya, ya. Sekarang kita lihat jawaban dari kelompok 1, nomor 1 bagian E dan F. Di sini yang dipertanyakan adalah mobil yang ada di Jalan. mobil yang ada di jalan. Mobil yang mana yang ada di jalan? Lihat di pertanyaan di E. Oh iya, mobil yang ada di jalan. Awas, perhatikan semua. Mobil yang ada di jalan itu merupakan ini, himpunan apa? Semesta. Mobil yang ada di jalan itu himpunan semesta. Berarti otomatis himpunan yang ada di jalan itu semua yang ada di dalam kotak ini atau yang ada di dalam diagram P. Mau dalam himpunan B, himpunan F, himpunan L, atau yang tidak ada di sini juga termasuk itu mobil yang ada di jalan. Kita hitung ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti jawaban yang N ini adalah 18. Ya, kelompok 2 ya. Nah, sekarang kelompok jawaban yang F. Mobil biru plat S yang tidak mempunyai 4 pintu. Kita perhatikan, mobil biru plat S yang tidak 4 pintu. Yang mobil biru itu kan B. Yang plat S ini L. Dan yang F ini berapa pintu? 4 pintu. Berarti di sini pertanyaannya mobil biru plat S, mobil biru dengan plat S, tapi tidak berpintu 4 atau tidak 4 pintu. Berarti itu artinya irisan antara himpunan B dan L, atau yang ada di B ada juga di L, tapi tidak ada di F. Yang mana? Ini? Bukan. Ini? Ini? 1 dan? 2. Oh iya, 1 dulu. 2. Berarti jawabannya bukan? 3. Harusnya jawabannya berapa? 2. Paham semua? Paham. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Berarti jawabannya harus 2. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.